Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Nama kelompok 4 kelas 12 IPA 1. Adi Fidi Ramadan, Anggun Fitri Ramadhani, Ramdi Zaidan, Damal Azwardi, Devita Sari, Hudalayas, Lulu Yunarti, Muhammad Rizky Ramadan. Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda atau pengakuan kedaulatan Indonesia adalah peristiwa di mana Belanda akhirnya mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan tanggal 27 Desember 1949 saat Sovereignty Sovereigns atau penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Pengakuan ini baru dilakukan pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot dalam pidato resminya di Gedung Deplu. Pada kesempatan itu, pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Hasan Wirajuda. Keesokan harinya, Bot juga menghadiri upacara kenegaraan peringatan hari ulang tahun ke-60 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana. Pada 4 September 2008, juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang Perdana Menteri Belanda, Jan-Pieter Balkenende, menghadiri peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Balkenende menghadiri resepsi diplomatik hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-63 yang digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Belanda di Wisma Duta Den Haag. Kehadirannya didampingi oleh para menteri utama Kabinet Balkenende IV, antara lain Menteri Luar Negeri Maxime Jacques Marcel Verhagen, Menteri Hukum Ernst Balin, Menteri Pertahanan Eimert van Middelkoop, dan para pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Parlemen, serta para mantan duta. Selama hampir 60 tahun, Belanda tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Desember 1949, yaitu ketika Sovereignty Sovereigns penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam di Belanda. Selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele aktis agresi militer pada 1945 sampai 1949 adalah ilegal. Sebelumnya pada tahun 1995 Beatrix dari Belanda sempat ingin menghadiri peringatan hari ulang tahun RI ke-50, tapi keinginan ini ditentang PM Wim Kok. Akhirnya Beatrix terpaksa hampir di Singapura dan baru memasuki Indonesia beberapa hari setelah peringatan proklamasi. Konferensi Meja Bundar KMB. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah konferensi yang menghasilkan pengakuan dan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia. KMB diadakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 September 1949. KMB dipimpin oleh Perdana Menteri Dr. Willem Drees, sementara ketua delegasi dari Indonesia adalah Muhammad Hatta. Proses berlangsungnya konferensi Meja Bundar juga dihasilkan oleh salah satu wakil UNCI atau United National Commission for Indonesia, yakni Critwell. Isi KMB. Konversi Meja Bundar KBM berlangsung cukup lama karena ada beberapa masalah yang begitu rumit, seperti pembahasan mengenai Uni Indonesia Belanda dan hutang Hindia Belanda. Adapun hasil dari perundangan konversi Meja Bundar diuraikan dalam buku sejarah untuk SMP dan MTS oleh Dr. Rana Nurliana dan Dr. Sudarini Suhartono sebagai berikut. 1. Pengakuan pemerintah Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS diakhiri bulan Desember 1949. 2. Status Irian Barat ditangguhkan selama setahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 3. Pembentukan Uni Indonesia Belanda. 4. RIS harus melunasi hutang Belanda terhitung tahun 1942. 5. Menarik mundur pasukan-pasukan Belanda dari Indonesia seperti Koninklijk. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Melansir buku berjudul Selangkah Lebih Dekat dengan Soekarno oleh Haji Nugroho, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia 4 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949. Upacara penyerahan kedaulatan Indonesia diselenggarakan di dua tempat yang berbeda, yakni di Gedung Istana op de Dam, Amsterdam. Penyerahan dilakukan oleh Ratu Belanda, Juliana, kepada Perdana Menteri RIS, Muhammad Hatta. Upacara penyerahan lainnya diadakan di Istana Rijswijk, Jakarta, dan diserahkan oleh Wakil Mahkamah Agung Belanda A.H.J. Pasca pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, rakyat Indonesia menuntut untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan.
Akhirnya, melalui sebuah perjanjian, 3 negara bagian Indonesia yakni Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur sepakat membubarkan RIS pada tanggal 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat kemudian berubah menjadi Republik Indonesia berlandaskan Konstitusi UUDS RI 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. UUDS RI ini menganut sistem demokrasi parlementer sehingga dalam kurun waktu 1950 hingga 1959 era ini disebut dengan era percobaan demokrasi. Thank you.